semuanya, balik lagi di HLTF Programming. Kali ini kita bakal bahas soal metode. Jadi kalau kemarin kita bahas soal metode main dan variabel-variabelnya, hari ini kita bakal bahas metode lain selain metode main. Jadi kalau kemarin sempat ikutin, kan kalau program Java itu dia terdiri dari banyak metode. Nah, kita bakal belajar hari ini metode-metode selain metode main di program Java kita. Kita masuk ke kelas yang kemarin, kita lanjutin aja. Jadi hari ini kita bakal belajar metode lain selain metode main. Kita bisa bikin metode lain itu, kita sebutnya biasanya common method. Ada modifiernya, terus ada memory allocation-nya, tipe datanya boleh pakai void, terus namanya misalkan metodenya nama pelajar, nama pelajar boleh ya. Metode dibuka sama kurung kurawal juga sama, tapi nanti metode itu ada kurung biasanya. Nah ini hanya parameternya. Parameter itu mirip kayak variabel, tapi nilainya kita set nggak langsung pas saat kita definisiin biasanya. Itu parameter. Satu, itu metode yang returnnya void. Setelah lagi misalkan kita bikin metode yang nggak void. Public, misalkan dia angka ya, atau integer. Misalkan metodenya berhitung kayak gini. Nah, teman-teman lihat kan ada merah nih setelah kurung perawalnya. Nah, itu error. Kenapa error? Karena tipe data selain void dia butuh return. Return buat apa? Return itu buat nyimpan nilai atau ngembaliin nilai. Kita kasih komentar return untuk menyimpan atau membalikan nilai. Misalkan returnnya true dulu ya. Misalkan returnnya true aja ya. Atau returnnya biasanya kalau kita punya return kasih dulu nilainya. Saya pengen bikin nilainya di bawah, boleh misalkan integer A gitu. Nah, return sendiri harus sama kayak nilai dari si return type-nya. Nantinya kalau misalkan returnnya beda, ya dia nggak bisa jalan gitu karena tipenya harus sama returnnya. Ini bisa kita buat di parameternya aja, nggak apa-apa. Variable kita cut, kita taruh dia di parameternya. Nah, dua dulu aja, ada metode yang returnnya void sama yang integer ada returnnya gitu ya. Nah, kalau sekarang misalkan saya punya main, kita running, halo semua. Kalau kita running sekarang, kita hanya akan lihat metode di terminalnya yang jalan itu hanya si halo semua, tapi yang lainnya nggak jalan. Atau misalkan kita buat juga deh, misalkan kita buat juga di sini print out-nya aja, print out namanya Andi misal. Kalau kita running lagi, kita nggak bakalan lihat hasilnya, atau si nama pelajarnya si Andi tadi nggak bakalan dipanggil di programnya. Kenapa gitu? Karena di mainnya hanya ada print out halo semua, sedangkan printout yang namanya Andi itu ada di metode lain. Nah, kalau misalkan metode ini mau dipanggil di program kita harus panggil metodenya. Jadi kita kalau mau jalan metode nama pelajarnya, kita panggil metodenya atau kita calling metodenya. Kalau misalkan dia tipenya void, kita bisa langsung panggil nama metodenya. Misalkan nama pelajar ya gini, boleh. Nah, sekarang kita panggil metode nama pelajar, isinya adalah namanya Andi. Jadi kalau kita running sekarang, harusnya hasilnya halo semua, terus di bawahnya namanya Andi. Kita cek. Yap, kita udah bisa panggil si metode tadi di mainnya. Otomatis dia bakalan ngeluarin isi metodenya. Lalu khusus buat yang pakai return, panggilnya nggak panggil nama, karena dari returnnya atau nilainya kita panggilnya pakai print out, terus nama metodenya, misalkan berhitung. Nah, di sini ada merah kan, dia minta variabelnya dikasih nilai.
misalkan kita kasih variabelnya 100 nilainya. Ini ya. Kita print out. So, lihat hasilnya. Kita bakal panggil metode nama belajar sama berhitung. Cek. Kepanggil ya. Jadi metode nama belajar sama berhitung di programnya itu jalan. Syaratnya kita harus panggil nama metodenya di metode mainnya. Kayak gitu. Ini soal parameter, jadi boleh kosong, boleh ada isinya, terserah. Tapi kalau ada isinya, kita wajib kasih isinya pas kita panggil si parameternya. Lanjut, misalkan kita punya dua buah metode yang dia tidak pakai void, dia pakai misalkan apa, string gitu. String nama jalan, gitu ya. Kita kesulitan, kita kasih nilai dulu. Parameternya kita set parameternya, misalkan string. Itu boleh, return as. Kita buat lagi, misalkan 2 string nama jalan sama nama kota. Kalau buat parameternya, kita bisa ngeset dia 1 atau lebih sebenarnya. Misalkan s string, stance-nya ini string yang kedua, ini parameter yang kedua. Ini spasi, jangan lupa. Kurang awal, kita kasih return. Returnnya misalkan kita jumlahin kayak gini, itu boleh banget. Jadi kita jumlahin returnnya. Yep. Nah, sekarang kita bakal panggil metode nama jalan sama nama kota di metode mainnya. Sama caranya, karena punya return, kita butuh panggil atau print out nilainya. Nama jalan, dia yang require 1, nih string, misalkan nama jalannya Grand Galaxy nomor 30. Nah, terus pas kita panggil metode yang tadi, nama kotanya, dia bakal minta 2 variabel. Misalkan nama kotanya Bekasi. Kecil aja Bekasinya. Terus parameter yang kedua, misalkan Jakarta. Nah, kalau kita running sekarang, kita cek manggil metode nama jalan sama nama kota. Nah, buat yang nama jalan 1 parameter kepanggil, buat yang nama kota dua-duanya kepanggil. Kenapa dua-duanya kepanggil? Karena cek di returnnya kita nge-return 2 parameter, S sama S2, kayak gitu ya. Tapi nanti biasanya di metode itu nggak cuma return ya, kita bisa masukin juga misalkan apa rumus gitu ya, atau formula gitu, boleh juga. Sekarang masukin rumus, saya kasih rumusnya, kita katasin misalkan apa ya, A gitu, jangan lagi ya, misalkan B atau B misalkan B nya 19, ada C misalkan 30. Misalkan kita punya apa, luas segitiga ya, apa ya, gitu suatu luas gitu ya, suatu luas, dia nilainya itu panjang kali lebar misalkan, atau B dikali sama C, itu boleh juga, sama dengan kurang. Nah, returnnya nggak mesti selalu sama kayak parameternya, boleh juga beda selama nilainya sama. Nah, sekarang kita ganti berhitungnya, nggak lagi cuman manggil nilainya, sekarang berhitungnya udah pakai rumus singkat gitu ya. Jadi kita panggil, nggak lagi returnnya si rumus ini si A, tapi dia luas. Otomatis nanti yang statusnya dia nggak akan berpengaruh. Kenapa? Karena cek lagi programnya, oh si A nya ternyata nggak dimunculin di dalam metodenya. Kalau kita running, kita hanya akan lihat hasil dari rumus luasnya. Kita cek 570.
hasil dari 19 dikali 30. Jadi parameternya nggak jadi batin. Atau kalau kita mau libatin parameternya boleh juga gitu. Misalkan jadinya A dikali B dikali C gitu, boleh. Kalau tadi nilainya itu berapa nilai tadi? Cek terminalnya. Nih 570. Kalau kita kali 10 100 berarti harusnya 5.700 ya. 57.000 ya. Kita running. Jadi sekarang si metode berhitung tadi dia nilainya 57.000. Jadi si parameternya kita masukin di perhitungannya. Poinnya masih sama. Returnnya harus sesuai dengan tipe datanya. Jadi kalau misalkan ini integer, ya returnnya harus juga integer, nggak boleh yang lain gitu. Sekarang kita ganti deh, ininya float gitu, boleh nggak ini float? Nah nggak boleh, kenapa? Karena returnnya harus sesuai sama return type dari metodenya. Itu soal return type. Kayak gitu ya. Jadi kalau bikin metode lain selain main, itu namanya clan method. Buat nama metodenya bebas dan ada dua constraint-nya biasanya, ada yang void sama nggak void. Nah kalau yang void kita nggak butuh pakai return, dia nggak butuh nyimpen nama, meskipun terus begini returnnya return kosong. Nah tapi selain void kayak integer, terus ada double, ada float, ada boolean segala macam, dia butuh return, dan returnnya itu harus sesuai sama return type dari metodenya. Itu soal common method atau metode selain main. Dan lagi kalau mereka semua ini mau jalan, selain main tadi metodenya, dia harus dipanggil di metode mainnya. Khusus buat mereka, kalau misalkan metodenya void, kita panggil nama metodenya aja. Tapi selain void, kita butuh nge-print out. Tujuannya apa? Kita mau tampilin berapa return value-nya. Itu soal metode selain main atau common method. Semoga jelas tutorial soal metode di Java. Sampai jumpa di video berikutnya.